Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan membahas dua buah soal ini tentang statistika data tunggal matematika wajib kelas 12 SMA. Tentang data kelompok akan saya bahas videonya tersendiri ya. Dan untuk data tunggal, sebetulnya yang paling sering muncul di ujian-ujian seperti UTBK maupun ujian masuk perguruan tinggi itu adalah rataan. Tetapi khusus mengenai rataan akan saya bahas tersendiri di video lainnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas dua buah soal ini. Pertama, diberikan tabel seperti ini dan kita diminta menentukan rataan, modus, median, kuartil bawah, desil kelima. Ini saya kira cukup mewakili untuk mencari ukuran pemusatan dari data tunggal ya. Sekarang yang pertama, rataan. Kita akan kerjakan pakai dua cara ya. Cara pertama terlebih dahulu, nanti ada cara kedua, silakan teman-teman bandingkan enak yang mana. Cara pertama, kita tahu rumusnya adalah simbolnya seperti ini ya. Jumlah data dibagi sama banyaknya. Jumlah itu artinya berarti setiap data itu dijumlah. Kayak ini, 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dijumlah. Hanya karena 5 sebanyak 2, itu kan artinya 5 gitu kan. Nah 5 seperti ini, 6-nya sebanyak 8, 6, 6, 6, 6, 6. Nah gini dan seterusnya. Karena sebanyak seperti ini, maka 5 ini harus kali 2. Atau 5 tambah 5 jumlahnya ya. Berarti kan 2 kali 5. 6-nya sama, 6 tambah 6 tambah 6, 8 kali. Berarti 8 kali 6. Nah, seperti ini rumusnya boleh ditulis seperti ini. N1 nilai 1 tambah N2 nilai 2 tambah seterusnya. Atau jumlahan dari N kali data, frekuensi kali data. Frekuensi ke I, data ke I. Itu indeks dari 1 sampai N ya. Dibagi dengan jumlahan frekuensinya atau banyaknya data atau jumlahan dari frekuensi. Sigma dari Fi. I-nya dari 1 sampai N. Nah, itu berarti frekuensi sama datanya dikaliin 10, 48. Dan supaya mudah biasanya pakai tabel ya. Kita tambah satu baris lagi. Tambah baris satu kolom itu tergantung tabelnya ya teman-teman ya. Ini nilai atau XI, ini frekuensinya 5, 6, 7, 8, 9. Ini 2, 8, 10, 12, 8. Tergantung tabelnya, karena tabelnya bentuknya seperti ini, berarti ini kita tambah baris. Nah, sini. Ini perkalian frekuensi dengan datanya. Beda kalau tabelnya seperti ini. Nah, misalnya di sini XI atau datanya, ini frekuensi, maka Fi kali XI-nya kita bikin di sini, berarti tambah kolom ya. Nah, sekarang kita yang ini tambah baris. Oke, sekarang kita hitung. Ini saya hapus dulu. Kita hitung perkalian frekuensi dengan nilainya 10 ya. 48, 70, 96, 72. Nah, sigma itu artinya jumlahannya. Berarti jumlahan dari sini. Berarti ini semua dijumlah. 48 sama 72. Bagus tuh. 120 ya.
sama 10 ini berarti 130 sama 70, 200 sama 96 berarti 296. Nah, jumlahnya ini berarti 296. Saya tulis di sini ya. Per banyaknya total frekuensi atau banyaknya frekuensi berarti sini. 2 sama 8 10, sama 10 berarti 20. 12 sama 8 itu 20, dengan 20 tadi berarti 40. Nah, dibagi 40, teman-teman. Sudah, kita hitung. 296 dibagi 40 itu 7 ya, karena 7 kali 40 itu 280. Berarti kan 296, 280, selisihnya itu 16. Berarti 16 per 40. Bisa kita perkecil. Dibagi 4 semua itu bagus bentuknya. 4 per 10. Dan kita tahu 4 per 10 itu sama aja dengan 0,4. Berarti artinya ini adalah 7,4. Nah, inilah dia rataannya. Sekarang cara kedua. Nanti teman-teman bandingkan ya. Cara kedua, pakai pendugaan. Kira-kira rataannya berapa atau dekat ke berapa. Anggap kita belum menghitung ini, kita belum tahu rataannya 7,4. Bagaimana cara menduga supaya rataannya dekat dengan rataan sebenarnya? Biasanya letaknya di tengah, teman-teman. Nah, berarti ini 7. Atau kalau enggak, dengan frekuensi terbesar. Berarti 8 sebanyak 12 itu ya. Nah, pilih 7 atau 8 itu. Sebetulnya tidak harus, teman-teman bisa kalau mau pilih 6 misalnya. Atau pilih 5 ini, boleh. Ketemunya sama aja. Hanya semakin kita memilih bilangannya itu dekat dengan rataan sebenarnya, nanti kita menghitungnya itu lebih sedikit, teman-teman. Oke, kita pilih yang tengah ya, kita pilih 7. Ya, kita pilih 7 yang sini ya. Maka rataannya adalah, 7 tadi yang kita pilih, ditambah. Sekarang diselisihkan dengan 7 ini. 5 dengan 7, selisihnya negatif 2. Dikurangi ya, 5 kurang 7. Negatif 2 sebanyak 2, berarti kali 2. Negatif 4. 6 dengan 7, negatif 1. Sebanyak 8, berarti negatif 8. 7 dengan 7, 0. Sebanyak 10 tetap 0 ya. 8 dengan 7, selisihnya 1, sebanyak 12. 9 sama 7, selisihnya 2, sebanyak 8. 16, gini ya teman-teman ya. Oke, dibagi sama banyaknya, yaitu 40 tadi. 7 ditambah, kita proses. Negatif 12 berarti hilang nih 12-nya. Berarti tinggal 16 per 40. Ini kita perkecil ya, 16 per 40 bagi 4 semuanya. Nah, itu kan 0,4. 7 ditambah 0,4 itu sama aja dengan 7,4. Nah, sama teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman pilih yang mana. Berikutnya, yang B. Modus. Jelas kelihatan, modus itu data yang paling banyak atau frekuensi yang paling sering muncul, frekuensi terbanyak ya. Data yang paling sering muncul. Mana yang paling banyak? 8 sebanyak 12. Jadi modusnya itu 8 kalau gitu ya. Lanjut, mencari median dan kuartil serta desil ya. Nah, itu sama-sama menyatakan letak ya. Misalnya data seperti ini. Nah, yang posisinya letaknya di tengah ini namanya median. Kalau kita bagi 2 lagi, posisi di sini, nah ini namanya kuartil. Ini kuartil pertama atau kuartil bawah. Median tuh kuartil kedua dan ini kuartil ketiga. Nah, terlihat kalau median membagi data menjadi 2 ya. Yaitu bagian sini sama bagian sini. Banyaknya median itu hanya 1. Kuartil membagi data menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kuartil itu sendiri sebanyak 3. 1, 2, 3.
Begitu seterusnya. Desil membagi data menjadi 10. Banyaknya desil itu berapa? 9. Persentil membagi data menjadi 100. Banyaknya persentil itu berapa? 99. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita mencari mediannya. Median. Caranya pertama cari posisinya. Median, kuartil, desil sama-sama ukuran letak ya teman-teman ya. Itu rumusnya semuanya sama. Pertama caranya cari letaknya, posisinya. Median terletak di urutan atau posisi. Median membagi data menjadi 2, berarti per 2. Dia cuma ada 1, berarti 1/2 ya. Dari N tambah 1 teman-teman. Nah ini kita cari N-nya kalau gitu. 2 sama 8 itu 10. Dengan 10 20. Ini 20 berarti 40 ya. Kalau gitu ini 40 ditambah 1. 41. Berapa itu? 20,5 ya. Nah berarti medianya adalah data ke 20,5. Berarti nggak pas itu. Median kalau gitu terletak di antara, karena dia nggak pas ya, di antara data ke 20. Karena ini 20,5. Data ke 20,5 itu ada nggak? Kan nggak ada. Kalau gitu pasti terletak di antara data ke 20 dengan di atasnya. Di atasnya berarti data ke 21. Nah rumusnya nanti median seperti ini. Rumus kuartil desil sama nanti. Adalah data ke 20 ditambah, ini saya tulis D teman-teman, ini bagian desimal ya. Bagian desimal dari urutan. Tadi urutannya kan ini. Nah, bagian desimalnya 0,5 gitu. Data ke 21 dikurangi data ke 20. Data ke 20-nya berapa? Kita cari ya. Ini yang 5 itu sebanyak 2. 6 sebanyak 8. Berarti kalau dari awal baru 10. Dengan 10 ini berarti 20. Berarti data ke 20 itu 7 ya. Dan data ke 21 adalah 8 itu ya. Bagian desimalnya berapa tadi? 0,5. Nah, bagian desimal dari sini ya. Dari urutan 0,5 atau setengah ya. Data ke 21-nya 8, ini 7. Berarti 7 ditambah setengah dikali 1 teman-teman. Setengah ya, atau 0,5 juga boleh, sama aja ya. Berarti ini 7,5. Atau boleh juga median itu tinggal kalau seperti ini ya. Udah ketemu ini tadi. Berarti data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Sama aja ya ketemunya ya. Tapi rumus yang ini lebih umum karena kuartil juga rumusnya seperti itu. Desil, persentil juga rumusnya seperti itu. Nah kalau ini kan khusus untuk median doang. Kenapa bagi 2? Karena dia bagi data menjadi 2. Dan bagian desimalnya pasti nanti 0,5. 0,5 itu sama aja dengan setengah. Oke, kita lanjutkan. Mencari kuartil ya. Yang D. Kuartil. Bawah itu Q1. Kuartil itu ada 3. Tadi membagi data menjadi 4 kan kuartil itu. Dia sebanyak 3. Berarti ada Q1, Q2, Q3. Urutannya dulu. Terletak di urutan membagi data menjadi 4. Nah, kuartil 1 berarti 1/4. Kalau kuartil 3 berarti 3/4 teman-teman. Dari N tambah 1. 1/4 dari N-nya 40 tadi. Berarti 41. Bagi 4 itu 10, 1/4, 25. Nah bagian desimalnya nanti 0,25 teman-teman. Berarti kalau gitu Q1 letaknya Q1 ya, di antara data ke 10
Ini kan 10,25 tuh. Data ke-10 dengan di atasnya. Nah, rumusnya Q1 kalau gitu. Data ke-10 ditambah bagian desimal dari urutannya. Data ke-11 dikurangi data ke-10. Data ke-10 kita cari. Nah ini 6 ya. 2 sama 8 kan 10. Berarti ke-10 itu ya datanya adalah 6. Desimalnya 0,25 atau 1/4. Data ke-11-nya 7 dikurangi 6. 7 kurang 6 itu 1. Dikali 0,25 berarti 0,25 tambah 6. Berarti 6,25. Inilah kuartil ke-1-nya. Sekarang kita mencari desil kelima. Ini terpaksa saya hapus ya teman-teman ya. Ini aja deh saya hapus. Nah gitu. Yang E. Desil D kelima terletak di urutan, kita cari dulu. Desil itu bagi data menjadi 10. Karena desil kelima berarti 5/10 dari N tambah 1. Atau setengah N per 1 ya. Berarti 20,5. Bagian desimalnya berarti setengah ya. Kalau gitu desil kelima itu terletak di antara data ke-20 ya. Data ke-20 dan di atasnya 21. Desil kelima rumusnya kalau gitu data ke-20 ditambah bagian desimal selisih data 21 dengan data ke-20. Dan ini ternyata sama persis dengan medianya tadi ya. Data ke-20 berapa? 7 ya. Bagian desimalnya ini 0,5. Data ke-21 8 dikurangi data ke-27. 8 kurang 7 itu 1. Dikali setengah berarti setengah. Tambah 7 berarti 7,5. Dah, seperti ini. Selanjutnya, ini tadi ukuran pemusatan ya. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Ada simpangan rata-rata, simpangan baku, sama variansi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya seperti ini. Simpangan rata-rata saya singkat ya. Adalah sigma jumlahan dari nilai mutlak data dikurangi dengan rataan per N banyak data. Simpangan baku SB akar dari jumlahan data dikurangi rataan pakai kuadrat ya, dibagi N. Dan variansi itu sama aja dengan simpangan baku ini dikuadratkan. Artinya rumusnya berarti sama persis, hanya tidak pakai akar karena kuadrat ya. Oke, kita mulai dari yang A. Simpangan rata-rata. Perhatikan, baik simpangan rata-rata maupun simpangan baku semuanya perlu rataan. Berarti kita cari rataan terlebih dahulu. Jumlah dibagi banyak ya. Tinggal kita jumlahkan dibagi sama banyaknya. Tapi kita mau cari rataan pakai cara kedua seperti di soal tas 1 tadi ya. Kita pilih diduga kira-kira mendekati berapa rataannya. Ambil aja yang tengah ya, 7 ya misalnya ya. Oke, kita pilih 7 ditambah, berarti 4 dikurang 7, negatif 3, kebetulan itu 1 ya. 5 dikurang 7, negatif 2. 7 kurang 7, 0. Sebanyak 2 kali ya, atau 2 kali 0 kalau gitu. Karena 0 tambah 0 sebetulnya. 8 kurang 7, 1. Sebanyak 3. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 atau 3 kali 1. 9 kurang 7, 2. Dah, dibagi sama banyaknya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ya benar, ada 8 ya. Kita proses.
Negatif 3, negatif 2 itu negatif 5. Nah, ini juga 3 tambah 2, 5. Berarti 0 ya teman-teman. 0 bagi 8 berarti 0. 7 tambah 0. Berarti inilah dia. Ratanya 7. Sekarang baru mencari simpangan rata-ratanya. Ini rumusnya. Sigma itu jumlahan. Siapa yang dijumlah? Nilai mutlak data dengan rataan. Nilai mutlak data berarti data pertama 4 kurangi rataan, kurangi 7. 4 kurang 7. Nah, artinya gini, nilai mutlaknya ya. Setelah selesai sigma, artinya itu tambah. Berarti data kedua gitu maksudnya. 5 kurang 7 dan seterusnya. Untuk seterusnya langsung kita hitung ya. Tadi kan 4 dikurang 7 nilai mutlak. Terus 5 kurang 7. Nilai mutlaknya negatif, nilainya negatif 2. Mutlaknya berarti 2. 7 kurang 7, 0. Sebanyak 2 kali. 0 tambah 0 atau 2 kali 0. 8 kurang 7, 1 mutlaknya juga 1. Sebanyak 4 tuh ya, atau 4 kali 1. 9 kurang 7, 2. Dibagi N, bagi banyaknya. 8 tadi ya. Dah kita proses. 4 kurang 7 itu negatif 3. Mutlaknya berarti 3. 3 tambah 2 berarti 5. 6, 7, 8, 9 ya. Sama 2 berarti 11. Ya. Per 8. Cek lagi bener nggak? 3 sama 2, 5, 6, 7, 8, 9 sama 2, 11. Bener ya? Berarti 11 per 8. Ini tergantung gurunya. Boleh seperti ini, boleh juga pecahan campuran, boleh juga pakai desimal. 11 bagi 8 itu 1, sisa 3 berarti koma, nanti jadi 30. 30 bagi 8 itu 4 kebesaran berarti 3 kan 24. 38, 24, 30, 24 sisa 6. 6 per 8, 3 per 4. 3 per 4 itu 75. Nah, inilah dia simpangan rata-ratanya. Sekarang yang B. Simpangan baku. Rumusnya ini. Akar sigma jumlahan dari kuadrat rataan nilai dikurangi rataan ya. Sekarang yang pertama dulu 4. Nah, berarti ini 4 dikurangi rataan ya. Kurangi 7 tadi rataannya. 4 kurangi 7 kuadrat. Nah, gini maksudnya teman-teman ya. Setelah selesai sigma itu artinya tambah. Untuk berikutnya langsung kita hitung ya. 5 dikurang 7 negatif 2 kuadrat berarti 4. 7 kurang 7 0. Kuadrat juga 0. Sebanyak 2 ya, 2 kali 0. 8 kurang 7 1. Kuadrat tetap 1 ya. Sebanyak 3 ini. 3 kali 1 atau 1 tambah 1 tambah 1 3 kali. 9 kurang 7 2. Kuadrat berarti 4. Dibagi N, banyaknya 8. Dah kita hitung. 4 kurang 7 itu negatif 3 ya. Kuadrat berarti 9. Sama 4 13. Ya. 15 tambah 2 ya, 15. Oh sorry, ini 0 ding. Tadi 13 ya, 13 sama ini. Berarti 16 sama 4. 20 per 8. Cek dulu, bener nggak? 9, 13, 16, 20 benar ya. 20 bagi 8 itu bisa diperkecil atau kalau enggak gini aja. Bagi 2 semuanya. 4 ini 10. Kenapa seperti ini? Karena 4-nya bisa diakar 2 ya. Letaknya di bawah per 2 berarti. Berarti akar 10 per 2 atau 1/2 akar 10. Dah, inilah dia simpangan bakunya. Yang C itu variansi.
atau ragam itu sama ya, adalah simpangan baku kuadrat. Berarti artinya simpangan bakunya udah ketemu tadi dikuadratin, nggak pakai akar. Berarti itu dia 20/8 ya. Atau 10/4, perkecil lagi 5/2 berarti 2,5. Dah, ini teman-teman nilai variansinya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dengan pembahasan di sini, bisa lebih memahami tentang statistika data tunggal matematika wajib kelas 12 SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.